Sejak video pembahasan cara menentukan akar dari persamaan ya. Jadi ada grafik x pangkat 4 tambah x min 1 ya. Dan kita sudah nilai x yang memenuhi x pangkat 4 tambah x min 1 sama 0. Nah, kemudian 2 tempat desimal ya. Oke, begini. Jika FA dan FB berbeda tanda, jika FA dan FB berbeda tanda ya, maka X yang memenuhi persamaan, X yang memenuhi persamaan terletak di A lebih kecil sama X lebih kecil sama B. Jadi kalau FA dan FB berbeda tanda ya, maka X yang memenuhi persamaan ini maksudnya ya, atau persamaan apapun terserah, terletak di antara A dan B gitu. Dan cara mencari X itu adalah pendekatannya atau menghampiri ya, mendekati A tambah B bagi 2. Ini kalau sama dengan yang baru global, itu artinya cara mendekati nilai X nya tinggal A tambah B bagi 2. Begitu ya. Oke, kita anggap saja di sini akar-akarnya ya. Akar-akar itu artinya adalah dari potong sumbu X. Karena kalau fx-nya negatif angka 0, berarti kita diminta mencari titik potong sumbu X. Oh, si grafik potong sumbu X-nya di sini kan. Nah, berarti ini akar-akar yang mesti kita cari atau nilai X yang harus kita cari. Oke, kita cari X1 ya. Oke, akar pertama atau X1 ya. Oke, kita tentukan dulu X1 ya. Akar pertama atau X1. Nah, sekarang gini. X1 itu kan terletak antara min 2 dan min 1 kan? Benar ya? Oh, berarti cara menentukan X1 itu antara min 2 dan 1 kan? Berarti cara menentukan X1 adalah sama dengannya bergelombang ya, karena pakai pendekatan. Min 2 tambah min 1 dibagi 2. Atau X1 nya adalah min 1,5. Begitu. Nah, sekarang langkah berikutnya kita bikin tabel. Di sini ada X, ada min 2, min 1,5 sama min 1 ya. Nanti si X yang kita punya mereka bertiga ini kita masukin ke fx sama dengan X pangkat 4 tambah X min 1. Kalau kita masukin min 2 ke sini nanti jadi positif 13 ya. Betul? Pas masukin min 1,5 ke sini dia tuh nanti jadi 2,5625. Tuh ya. Pas masukin min 1 ke sini dia jadi min 1. Gitu. Artinya apa? Artinya begini. Tadi saya kotakin dulu ya. Maaf. Saya bikin dulu jadi tabel. Nah, artinya apa? Artinya si X atau artinya si X1 itu biar lebih akurat, dia pasti terletak antara min 1,5 sama min 1. Alasannya apa? Karena min 1,5 masukin ke sini jadi positif, masukin ke fx jadi positif. Min 1 masukin ke fx jadi negatif. Jadi tempat di mana fx bertanda positif dan negatif adalah tempat si akar berada. Jadi kalau mau cari tahu akar secara lebih akurat, kita masukin semua nilai X yang kita punya ke dalam akar. Ke dalam fungsi ya. Oke, nah terus lihat mana yang tandanya positif sama negatif. Oh, yang tandanya positif sama negatif itu ini fx-nya, mereka berdua.
Berarti nanti cara menentukan akar dia lebih akurat antara mereka berdua sih akarnya, antara min 1,1. Berarti sekarang uji coba keduanya, Cx1 nya antara min 1,5 dan min 1. Min 1,5 dan min 1 ya. Gitu. Alasannya karena pas masih min 1, ke fx jadi positif, pas min 1 ke sini jadi negatif. Karena akar itu bakal terletak di antara fx yang positif dan negatif ya. Beda tanda. Oh, berarti nanti x1 nya adalah penetapan min 1,5 ditambah min 1 dibagi 2. Berarti x1 nya itu adalah min 1,5 tambah min 1 min 2,5. Min 2,5 bagi 2. Berarti dia itu jadi min 1,25 ya. Negatif 1,25. Karena diminta akarnya terdapat 2 tempat desimal, berarti x1 nya sudah selesai sampai sini. Karena diminta 2 angka di belakang desimal, begitu ya. Oke, kita lanjutkan cara menentukan akar kedua ya. Akar kedua atau x2. Prosedurnya sih sama aja ya. Kalau kita perhatikan di grafik, si X2 itu kan terletak antara 0 dan 1 ya. Kalau kita lihat di grafik, si X2 itu terletak antara 0 dan 1 kan. Oh, berarti si X2 itu percobaan pertamanya terletak antara 0 dan 1 ya. Oke. Berarti nanti cara menentukan X2 adalah kira-kira 0 tambah 1 bagi 2. Berarti X2 nya kira-kira 0,5 ya. Berarti nanti semua nilai X yang kita punya 0, bentar ya, 0, 0,5 dan 1 kita masukin ke fx sama dengan x pangkat 4 tambah x min 1 ya. Oke. Kalau kita masukin 0 ke si fx jadi min 1 ya. Kalau kita masukin 0,5 ke sini jadi negatif 0,4375 ya. Silakan coba sendiri ya, masukin ke sini. Masukin 1 dia jadi 1 ya. Nah, oke, kita tampilin dulu ya. Kita kotakin dulu, kita tampilin dulu ya. Oke. Sekarang fx-nya yang negatif sama positif kan di sini ya. Yang negatif sama positif di sini. Oh, berarti percobaan keduanya adalah menggunakan 0,5 dan 1. Karena kalau fx-nya negatif sama positif, artinya kalau fx-nya negatif sama positif berarti si akar terletak di antara x yang bersangkutan. X yang bersangkutannya di sini kan. Berarti si X2-nya atau akar-akarnya yang lebih akurat terletak di antara mereka berdua. Kita coba ya. Berarti X2 di percobaan kedua terletak antara 0,5 dan 1 ya. Benar ya? Oke, sebentar dulu. Saya mundurin dulu sedikit ya biar kelihatan. Oke, sedikit lagi ya, mohon maaf. Nah, sip. Oh, berarti dengan kata lain nanti si nilai X2-nya itu adalah 0,5 ditambah 1 bagi 2. Atau X2-nya itu ini mendekati harusnya 0,5 tambah 1 bagi 2 berarti X2-nya kira-kira adalah 0,75. Karena dimintanya hanya ketelitiannya hanya 2 angka belakang desimal, berarti X2-nya sudah kita dapatkan. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1,25 dan 0,75. Oke, sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.